Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Dalam ayat ini sangat tegas sekali Allah menggunakan redaksi inna sholata, sesungguhnya sholat. Sebagaimana inna itu litaukid, untuk memperkuat, memastikan bahwa hal itu benar adanya, seperti itu. Jadi inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, bisa mencegah, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Apa itu fahsya? Syekh Tontowi dalam kitab tafsirnya Al-Wasit mendefinisikan fahsya, kullu ma qabuha fi qawluhu wa fi'luhu, setiap sesuatu yang tidak layak diucapkan dan diekspresikan itu adalah fahsya. Jadi tidak pantas, tidak baik diucapkan, tidak baik dikatakan, diekspresikan, dipraktekkan, itu namanya fahsya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa fahsya ini adalah az-zina. Contohnya seperti zina. Mungkar, apa itu mungkar? Al-mungkar kullu ma tunkiruhu syara'i, setiap sesuatu yang diingkari oleh syariat, wal uqudus salimah, dan akal yang sehat. Itu namanya mungkar. Jadi sholat bisa mencegah dari perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Perbuatan maksiat, mencuri, korupsi, mencaci maki sesama, mengadu domba sesama, dan lain sebagainya, menghujat. Itu orang yang sholat tidak akan melakukan itu, tidak melakukan hal itu, karena itu adalah penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh kenyataannya semisal ada orang sholat tetapi masih melakukan itu, suka mencaci maki, suka menghujat, suka mengadu domba, suka korupsi, apa yang salah? Sholatnya yang salah atau orangnya yang salah ketika melakukan sholat? Itu adalah pertanyaan. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan, semisal tafsir Al-Wasit, Syekh Ahmad Tontowi di sana menjelaskan ketika ada seseorang sholat tapi masih melakukan maksiat, yang salah bukan sholatnya. Sholat itu tetap bisa mencegah dari al-fahsya wal munkar. Yang salah itu adalah orang yang melakukan sholat. Dia ketika melaksanakan sholat, menunaikan sholat, dilaksanakan dengan benar apa enggak? Sesuai dengan rukun-rukunnya, terpenuhi syarat-syaratnya atau tidak? Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, ketika sholat, apakah dia menunaikan sholatnya dengan cara khusyuk dan ikhlas? Itu yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Maka jangan salahkan sholatnya ketika orang masih suka melakukan maksiat. Salahkan dirinya. Kenapa? Karena semestinya ketika sholat itu kan harus dilakukan dengan iqbalun tam, dengan menghadap kepada Allah secara totalitas, tamun, sangat sempurna. Apa iqbal tam? Iqbal tam itu adalah
menghadap kepada Allah jasadan wa qalban. Jasad, badan dan hatinya betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan 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 hanya jasadnya saja yang menghadap kepada Allah, tetapi hatinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi orang ketika melaksanakan sholat seperti itu, syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, dilaksanakan dengan khusyuk, ikhlas, iqbalun tam, totalitas dalam sholatnya, insya Allah, dan itu pasti, bukan insya Allah lagi ya, pasti sholatnya bisa mencegah dari maksiat. Dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dia selalu akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan lain, betulkah sholat itu bisa mencegah maksiat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar? Kalau Sahibul Jamal berkata, wa makna nahyiha anhuma, maksud dari sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar ialah innaha sababul intiha. Ini ya penekanannya di sini ya, bahwa sholat ini menjadi wasilah, perantara, sabab seseorang bisa intiha, berhenti ya, berhenti dari perbuatan maksiatnya. Maka orang-orang tua dulu ya pasti memesan ke anak-anaknya yang mau merantau keluar kota maupun keluar negeri, dia dinasehati, dibekali oleh orang tuanya, jangan lupa sholat ya nak. Itu saja pesan orang tua kita. Jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai lupa dengan sholat. Karena apa? Karena sholat ini sebenarnya menjadi semacam pengontrol ya, yang mengontrol diri kita, yang mengontrol jiwa kita. Seburuk apapun atau perbuatan kita, seburuk apapun perbuatan seseorang, apabila dia masih sholat, masih melakukan sholat, menunaikan sholat, insya Allah masih ada harapan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini, kenapa? Karena sholat itu bisa menjadi sebab dia berhenti menyadari dari segala perbuatannya. Karena hakikat sholat itu kan munajat. Hakikat sholat itu adalah interaksi, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sering-sering berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah, hatinya akan lemas, hatinya akan tentram, hatinya akan terbuka dengan sendirinya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu riwayat hadis, ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu, annafatan minal ansar kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat dari kalangan sahabat Ansar salat bersama Nabi, berjamaah dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'til fawahish. Setelah salat dia melakukan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Kemudian perbuatan-perbuatannya itu dilaporkan, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa tanggapan Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah berkata, inna sholatahu satanhahu. Inna sholatahu, bahwa sholatnya akan mencegahnya, memberhentikannya dari perbuatan-perbuatan maksiatnya. Ini poin penting di sini. Seburuk apapun perbuatan kita, kelakuan kita, selama kita menunaikan sholat, selama kita tidak lalai terhadap sholat, insya Allah ada harapan kita akan sadar, hati kita akan terbuka, kita akan berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar itu. Kata Rasulullah, inna sholatahu, bahwa sholatnya satanhahu, akan memberhentikannya dari segala perbuatan kemaksiatannya. Itu jaminan. Falam yalbath anta wa hasuna haluhu. Ini suatu bukti. Tidak lama dari itu, sahabat tadi ya insaf, sadar, kemudian keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Wa hasuna haluhu. Seperti itu. Jadi maksud sholat bisa mencegah dari perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, ini adalah menjadi sabab al-intiha, ya, menjadi sebab dia sadar dan berhenti dari kemaksiatan. Dalam tafsir As-Sa'di juga dijelaskan bahwa sholat yang dilakukan dengan cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, kemudian dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, istaniru qalbuhu, hatinya akan bersinar, hatinya akan bercahaya. Wa yatatahharu fuaduhu, qalbunya akan bersih. Dia tidak punya sifat iri, tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat untuk mencaci maki. Wa yazdadu imanuhu, kemudian imannya meningkat, bertambah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sukanya dia kebaikan, sukanya berbakti kepada sosial, sukanya kepada ilmu. Ini sebenarnya tujuan daripada sholat. Maqasidul a'zam dalam sholat itu ya ini, maqasidul a'zam. Nah, untuk mencapai kepada maqasidul a'zam dalam sholat ini, tentu kita harus melaksanakan sholat itu dengan Iqbalun tam. Iqbalun tam. Iqbal tam itu apa? Iqbal tam itu adalah menghadap kepada Allah jasadan wa qalban. Jasad kita, hati kita, qalbu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ashur juga menjelaskan dalam kitab Tahrir wa Tanwirnya bahwa yang dimaksud sholat itu bisa mencegah dari perbuatan mungkar, dari perbuatan maksiat, itu sebenarnya tuyassiru, ya, mempermudah orang yang sholat. Tuyassirul musalli, sholat itu bisa mempermudah seseorang yang sholat untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi apa? Tentu orang yang sholat masih ada harapan dia menyadari atas segala perbuatan-perbuatan maksiatnya. Dia akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah sholat dengan cara yang khusyuk, dengan khusyuk, dengan ikhlas,
menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jasadan wa qalban, jasad, kemudian hati, qalbu, ruh kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.